Ketemu lagi barengan gue Rido Putra di Asgara, founder dan CEO di Search Agency. Apa kabar teman-teman Search Marketers? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Lancar puasanya kak? Udah siap-siap lebaran? Belum atuh, masih lama lebaran. Tenang, semangat sampai selesai puasanya ya teman-teman ya. Teman-teman Search Marketers, video yang ini gue mau sharing sama teman-teman ya. Kemarin tuh gue ngeliat post dari SEMrush di X sebenarnya, terus gue ikutin masuk ke blognya mereka. Mereka lagi ngomongin soal topik clusters for SEO, what they are and how to create them, ya kan. Ini menarik ya teman-teman ya, karena kayaknya beberapa waktu belakangan ini makin banyak gitu ya orang-orang yang bicara soal topical authority, topik clusters, ya kan. Dan bukan karena apa-apa ya, karena memang di antara semua strategi SEO ya, yang kayaknya paling uh, besar gitu returns-nya ya teman-teman untuk kita ya, dan paling manageable, terus juga scalable untuk kita orang-orang SEO adalah menggunakan metode topical authority ini ya. Ya si topical authority ini atau topic clustering ini ya teman-teman ya, SEMrush tuh bentuknya seperti ini ya. Dia ngeliatin pilar page-nya apa, terus nanti di bawahnya ada konten-konten lain, terus di antara konten-konten ini saling terhubung gitu ya dengan hyperlink ya kan. Tujuannya, nah ini tujuannya yang penting ya teman-teman ya. Dan ini juga kayaknya reasons kenapa banyak orang SEO yang berpindah ke topical authority gitu ya. Uh, Kayak gue misalnya, gue kan punya satu strategi namanya topic ownership strategi. Nanti gue bahas ya seperti apa perbedaannya dengan yang saya bahas juga ya. Kenapa gue menggunakan strategi itu? Karena di Google Quality Raters Guideline sebelum diupdate ya dulu ya, di bagian EAT dulu ya, Google tuh bilang kalau authoritativeness sama trustworthiness ya, itu tidak dilihat dari satu konten aja, tapi dari collection of content yang ada di website kita gitu ya kan. Dan selain itu, teman-teman, kalau kita mau nunjukin expertise kita, itu kan nggak hanya dengan menempatkan author information di konten kita, tapi expertise kita juga akan lebih terlihat kalau misalnya di website kita, kita pernah bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut, ya kan? Ini reasons-nya kenapa, gitu kan. Terus beberapa kali Google juga ngasih hint, gitu ya. Salah satunya bilang bahwa Google bisa mengenali kalau sebuah website itu punya expertise di topik tertentu, ya kan. Kita yang menggunakan Google juga kadang-kadang ngelihat pertanda ini gitu ya, kalau teman-teman nyari kata kunci di kesehatan, di otomotif, di perbankan gitu ya, yang muncul-muncul itu kan website-nya itu-itu aja, ya kan. Ini yang jadi reasons kuat kenapa banyak orang SEO termasuk gue berpindah strateginya ke topical authority gitu ya, atau kalau gue topic ownership strategi ya. Dari yang tadinya research keyword, publish content, optimize, ya kan? Research keyword, publish content, optimize. Yang konten-kontennya itu dipublish ya masing-masing aja gitu, nggak ada saling keterkaitan, nggak ada goals yang spesifik dari setiap konten yang dipublish itu selain untuk mengejar angka search volume yang di-identify dari si search queries-nya. Yaitu agak ini ya teman-teman, kalau teman-teman masih menggunakan strategi seperti itu, mungkin waktunya teman-teman untuk mempertimbangkan berpindah gitu strateginya ke topical authority ini ya. Advantage-nya banyak, nanti teman-teman bisa lihat lah di sini advantage-nya ya. Tapi yang gue pengen highlight adalah perbedaan antara si topical authority atau topic clusters yang SEMrush share di sini ya, dengan topic ownership strategi yang gue punya ya kan. Ini kan diagram yang SEMrush kasih gitu ya. Di sini dia punya satu pilar page, judulnya adalah Disney World Planning ya. Terus di bawah sini tuh ada beberapa konten yang di antara setiap konten itu saling berkaitan dengan pilar page-nya ya. Kalau gue kan berbeda nih teman-teman ya. Si topic ownership strategi gue bukan seperti ini gitu metodenya, ya kan. Jadi metodenya gue punya satu bagian yang penting yang jadi critical gitu ya topic ownership strategi gue, yaitu untuk mengenali search intention dari setiap search queries yang gue temukan ya. Nanti setiap search intention itu akan punya role-nya masing-masing. Makanya di topik ownership strategi gue ada 3 role. Yang pertama adalah to inspire, to educate, sama to convert, ya kan. Masing-masing
punya goals-nya sendiri-sendiri, kemudian cater 1 atau 2 di situ ya, search intents ya. To inspire dia untuk informational search intents, biasanya jadi traffic backbone untuk website karena search volume-nya biasanya besar-besar gitu ya teman-teman ya. Terus jadi driver untuk new audience gitu ya. Kemudian juga biasanya jadi konten yang create strong engagement dengan audience kita ya. Yang to educate ini captures-nya navigational sama commercial, 2 search intents ya. Orang yang nyari dengan nama brand kita atau orang yang sedang membandingkan produk kita dengan produk yang lain, service kita dengan service yang lain gitu ya. Tujuannya adalah untuk help in brand communication and positioning. Jadi membantu untuk si brand-nya bisa communicate value-nya mereka apa, advantage mereka apa, kemudian superiority mereka dibandingkan kompetitor seperti apa ya. Yang nantinya diharapkan bisa build trust with the audience. Audiensnya jadi percaya, jadi mau beli gitu ya. Makanya di bawahnya drive audience decision to buy. Untuk drive audience supaya mereka beli gitu ya. Yang terakhir adalah to convert. Kalau to convert spesifik dia cater 1 search intent itu transactional search intent. Ini mah tujuannya udah clear ya, untuk jadi tempat di mana audiens kita convert atau melakukan goals yang dia mau. Makanya di sini ada revenue backbone untuk bisnis, ya kan? Nah, ini yang akan jadi pembedanya dengan yang tadi teman-teman lihat di si SEMrush. Dan kalau di topik ownership strategi, ada proses besar yang gue jalankan, namanya taxonomy research. Si taxonomy research ini mulainya dari seed keywords, pindah ke keyword ideas, terus gue kasih modifier dan seterusnya ya. Nanti gue akan ketemu potensial marketnya seperti apa, supaya gue bisa mengenali nanti ya, target audiens kita ini seperti apa, interest-nya mereka kemana, trennya, dan seterusnya ya. Termasuk di sini by search intents, by topics, by competitors gitu ya. Baru dari sini ujungnya adalah topic clusters. Nah ini yang jadi apa ya tuh core of the core gitu ya. Semua strategi kontennya akan berdasarkan ini ya kan. Yang kita sebut sebagai clusters, ini clusters besar satu topik gitu ya. Kemudian kita juga biasanya sebut satu ini ya sebagai satu clusters lagi nih. Satu cluster subtopik, lalu ini ada satu cluster sub-subtopik gitu ya. Nanti ini yang jadi guidelines kita untuk create konten, ya kan? Dan tadi tuh gue cerita sama teman-teman, kalau setiap search queries yang gue identify di topic clustersnya gue, itu nanti gue butuh untuk tahu search intents-nya apa. Karena search intents ini yang nanti akan gue pakai ketika gue akan create konten, ya kan? Gue coba cari ya di sini ada nggak konten. Nah, ini ada konten brief ya. Ini kan berarti untuk satu cluster ini ya konten briefnya. Di sini search intents-nya adalah informational, gitu ya. Nanti konten briefnya isinya untuk apa menjawab atau memenuhi kebutuhan informasi dari si topik clusters tadi, gitu ya. Di sini termasuk ada konten role-nya apa, topiknya apa, dan di bawahnya ada struktur kontennya ya. Yang penting juga nih yang harus teman-teman lihat ya, cara gue untuk membangun interconnectivity antara satu konten dengan konten lainnya, tidak seperti yang Semrush tunjukkan di sini ya. Kalau Semrush tunjukkan di sini kan semuanya saling terkait gitu ya. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini dan seterusnya gitu ya. Kalau gue nggak seperti itu. Karena ada kebutuhan untuk gue menggerakkan audiens gue dari to inspire ke to convert. Dari yang tadinya belum tahu sama produk gue, jadi tahu sama produk gue, jadi beli gitu ya. Yang tadi gue tunjukkan dengan si content role ini. Kan kebanyakan audiensnya masuknya ke sini nih. Tapi audiens yang masuk ke sini kan mereka belum tentu kenal dengan produk kita. Belum tentu tahu produk kita apa. Belum tentu mau beli produk kita. Belum tentu percaya dengan kita, ya kan? Makanya ada konten role selanjutnya, to educate. Konten yang ini meyakinkan audiens kita bahwa konten kita yang paling bagus, produk kita yang paling bagus, service kita yang paling bagus, dibandingin sama competitors, ini superiority point-nya apa aja gitu ya. Supaya audiensnya yakin, oh gue nggak usah nyari kemana-mana lagi, gue mau beli di sini. Baru dia ke sini, belinya di sini, gitu ya kan. Nah, gue tuh butuh untuk bisa menggerakkan dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, gitu ya kan. Dan ini tuh gue jawabnya dengan adanya call to action di setiap konten yang gue punya. Makanya di konten brief gue biasanya ada CTA flow. Call to action-nya kemana aja. Dari konten yang sedang kita buat, yang ini konten briefnya, diarahin ke konten yang to educate, terus diarahin ke yang ketiganya ke product page ya. Atau gue tunjukin
yang lebih ini ya. Ini misalnya ya, ini salah satu contohnya nih teman-teman ya. Search queries-nya daya tahan tubuh anak. Artikel pertamanya adalah kualitas udara tidak baik, cari tahu bagaimana ibu bisa menjaga daya tahan tubuh anak. Ini yang kemarin nih ya teman-teman, kemarin kan ada isu tentang polusi udara di Jakarta ya. Kan banyak tuh ibu-ibu yang mungkin khawatir anaknya terganggu daya tahan tubuhnya karena polusi itu gitu ya. Kita buatin artikelnya, ajakin ibunya baca tentang itu ya. Tapi kan nggak mungkin kita di sini jualan. Ya, kalau ibunya lagi nyari polusi udara terus kita bilang sama dia, "Bu, beli produk kita." Terlalu jauh gitu, ya kan. Ini kalau teman-teman pernah lihat gue ngomong soal sales ya, kan gue bilang bahwa nggak ada orang yang suka orang sales, apalagi orang salesnya yang terlalu frontal, ya kan. Baru ketemu udah jualan, baru kenal udah jualan, ya kan. Baru nelpon udah jualan, yang ada apa? Ditutup teleponnya. Nah, ini juga yang sama nih yang terjadi di website teman-teman. Kalau di sini teman-teman jualan, nggak akan kejadian conversion-nya. Makanya di sini gue nggak jualan, gue ajakin ibunya untuk kenal sama produknya. Ada call to action di sini. Ibu cari tahu manfaat Triple B Pidus untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Ajak ke sini, di sini baru cerita. Peran Triple B Pidus dalam mendukung daya tahan tubuh anak itu apa? Kan? Supaya ibunya ngerti bahwa Triple B Pidus itu penting, ya kan? Terus ada call to action di sini. Call to action-nya apa? Gue bilang sama si ibunya, Bu, Triple B Pidus itu ada di produk kita. Kalau ibu merasa bahwa anaknya butuh untuk dijaga daya tahan tubuhnya dengan Triple B Pidus, ibu beli produk kita. Lalu di sini kita ajakin ke halaman produknya kita. Di sinilah kita berharap conversion-nya terjadi, ya kan? Itu tuh teman-teman yang membedakan antara si topik clusters yang tadi teman-teman lihat di Semrush atau teman-teman baca di tempat lain topical authority dengan topic ownership strategi yang gue punya. Karena gue punya goals yang jelas untuk ngajakin audiensnya dari satu stage buying journey ke stage buying journey selanjutnya sampai mereka beli gitu ya kan. Kita ya uh, nggak bisa gitu kita maksain goals kita, conversion yang kita mau kalau orangnya belum percaya sama brandnya, orangnya belum nyaman dengan brandnya, orangnya belum tahu kelebihan brandnya apa. Teman-teman harus sadarin itu gitu ya kan. Nah, si topik ownership strategi itu akan menjawab tuh teman-teman cara untuk kita bisa menggerakkan audiens kita dari satu stage buying journey ke stage buying journey selanjutnya. Di sini juga ada advantage lain tentu saja ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa memenuhi kebutuhan dari satu topik clusters ya, teman-teman akan bisa untuk showcase bahwa teman-teman ini punya expertise di topik tersebut. Teman-teman punya authority untuk bicara topik tersebut ya. Teman-teman ya ujungnya bisa jadi trustable resource kan. Yang tadi kita bahas soal EAT ya. Dan kemungkinan besar teman-teman akan dapat advantage ya, termasuk advantage yang sering gue ukur ya dari topik ownership strategi, yaitu salah satunya publish to SERP time. Gue di beberapa website klien gue yang sekarang gue pegang ya, waktu dari gue publish konten sampai konten itu tampil ke SERP itu pendek sekali waktunya. Kadang-kadang nggak sampai 1-2 jam dari konten itu dipublish sudah tampil di SERP. Karena ya itu ada advantage tadi ya teman-teman ya. Itu soal topik clusters dan topik ownership strategi ini ya. Kalau teman-teman tertarik ya teman-teman, gue itu kan punya videonya di sini ya. Teman-teman cari aja di Python Bootcamp ya. Uh, Hampir setiap Python Bootcamp karena memang Python Bootcamp gue kan ngomonginnya soal topik ownership strategi ya. Teman-teman bisa join ke membersnya kita, terus nonton ulang video gue tentang si topik ownership ini ya, dari taxonomy research, content planning, sampai content optimization dan seterusnya ya. Atau kalau teman-teman mau lebih enak gitu ya, weekend besok tuh tanggal 20 sama 21 Februari, gue tuh punya weekend course ya. 2 hari full, Sabtu sama Minggu ya. Gue akan sharing sama teman-teman yang di bagian ini, di bagian topik ownership strategi ini ya. Dan gak hanya gue, ada Reza juga di sana. Reza akan sharing soal technical SEO gitu ya kan. Sampai tanggal 31 besok masih ada early bird price. Teman-teman bisa dapetin diskon ya. Jadi nggak bayarnya full price. Oke, teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, teman-teman.